Kalau ada yang bilang kuliah itu nggak penting, gimana menurut kamu? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends. Hari ini seru banget karena saya bersama seseorang yang masih muda tapi bukan hanya punya 1 gelar sarjana, bukan hanya 2, bukan hanya 5, tapi 32 gelar akademis. Dan siapa lagi kalau bukan Welin Kusuma. Terima kasih Miss Hai. Mary. Bener nih 32 gelar. Iya benar. Apa aja tuh? Dari macam-macam, ada teknik, kemudian ada manajemen, hukum, kemudian ada ilmu sosial lain, kemudian ada juga MIPA gitu. Kemudian selain itu ada S2 dan gelar profesional. Wow, berarti kalau dari 32 itu berapa gelar S1, berapa gelar S2, berapa gelar profesional? Ada 11 S1, kemudian 3 S2 dan 18 profesional. Kadang-kadang satu aja udah bikin pusing. Ini 32. Dan semua itu kamu capai di usia berapa? Sekarang 38 tahun. 38 tahun untuk bisa menyelesaikan semua itu ya. Benar, benar. Oke, sekarang penasaran pengen tahu alasannya kenapa punya gelar segitu banyak? Dari motivasinya mulai dari orang tua. Jadi orang tua senang belajar dan saya rasa itu sangat berguna gitu, jadi bisa membantu orang-orang di sekitar gitu. Nah dari situ saya mulai kecil juga sudah mulai ikut kursus gitu, dan di kursus itu saya dapat ilmu baru dan saya rasa berguna gitu. Kemudian pas waktu kuliah saya pas mengambil jurusan teknik industri, saya ingin memperdalam dan saya ambil jurusan-jurusan lain yang berkaitan gitu. Oke, jadi pertama kali kuliah tuh awalnya teknik industri. Iya benar. Tapi kamu merasa itu belum cukup dan kamu ingin memperdalam lebih banyak lagi. Berarti belum selesai teknik industri kamu udah ambil lagi sarjana berikutnya. Benar. Saya ngambil sarjana berikutnya gitu. Lalu tiap tahun saya nambah gitu dan saya ngambilnya berkaitan dulu gitu. Jadi saling dikait-kaitkan gitu. Jadi dengan berkaitan itu saya jadi nggak kaget gitu pas waktu kuliahnya gitu. Jadi sudah punya dasarnya gitu. Karena dasarnya sama, tapi mungkin penjurusannya aja ya. Tapi mungkin biasanya kalau di kuliah itu kan penjurusan ya cuma satu, tapi ini penjurusannya jauh lebih menjurus, lebih dalam, gitu. Sehingga menjadi satu gelar tersendiri. Tapi memungkinkan, itu jadi dalam, kalau kamu bilang ada 11 gelar sarjana S1, berarti kan ada tahun-tahun di mana kamu melakukan 2 kuliah sekaligus atau bahkan lebih. Iya benar. Saya pernah dalam satu waktu itu 5 gelar sekaligus gitu. Jadi 2 kelas pagi, kemudian 1 kelas malam, dan satunya kelas Sabtu Minggu, dan satunya di universitas terbuka yang online gitu. Wow, itu enggak apakah apa ya? Is it too much? Maksudnya jadi kamu nggak punya waktu untuk bisa melakukan semua itu? Benar, pas waktu itu saya benar-benar fokus ke kuliah aja gitu. Jadi yang lain, kegiatan lain saya lakukan pada waktu libur. Jadi begitu saya dapat libur, waduh senang banget gitu bisa mengerjakan hal lain gitu. Iya. Tapi berarti kan ada kuliah pagi, kuliah siang, kuliah sore, malam pun juga masih ambil, dan ditambah universitas terbuka pun juga diambil. Kenapa? Apa yang membuat kamu sampai terobsesi untuk bisa melakukan 5 sekaligus seperti itu? Karena saya melihat kalau saya punya pengetahuan, nanti di kemudian hari saya bisa bisa menyelesaikan masalah dengan gampang gitu. Misalnya contohnya saya punya pengetahuan finance gitu. Nah, saya bisa mengelola keuangan yang baik gitu. Lalu saya juga punya pengetahuan hukum. Nah, nanti ada permasalahan hukum. Kayak sehari-hari kan misalnya ada berhubungan dengan usaha, ada berkaitan dengan tanah gitu, atau ada sengketa utang piutang gitu, bisa saya selesaikan sendiri, nggak perlu pakai pengacara gitu karena saya sudah punya basicnya gitu. Jadi emang keinginan untuk belajar dan menggunakan ilmu itu, karena itu juga sesuatu yang sangat praktikal, bisa digunakan dalam kehidupan kamu ya, seperti tadi pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang finance gitu. Juga. Nah tapi berarti butuh biaya mahal dong. Kadang-kadang satu kuliah aja biayanya kan cukup besar, apalagi 5 sekaligus. Iya benar, kuliah saya memang pertama-tama itu lumayan membutuhkan biaya juga, dan itu dibantu oleh orang tua. Nah ketika saya kuliah juga ada dapat beasiswa gitu. Tapi kalau dibilang kuliah itu mahal, nggak tentu juga, karena di kuliah yang saya ambil sekarang ini nggak mahal juga gitu, jadi biayanya terjangkau, sekitar 1,5 jutaan per semester gitu. Ya, jadi kalau mau bilang kita pingin cari kuliah yang terjangkau, ada gitu, dan selalu ada jalannya kalau kita pingin kuliah gitu. Selalu ada jalan ya, untuk semua yang masih mau berusaha. Nah, tapi
ini untuk make sure ya, berarti semua gelar yang kamu dapatkan itu juga bukan dari universitas asal-asalan ya, itu semua memang universitas yang kelas atas sih, dari yang universitas saya itu punya akreditasi yang terbaik di tempat saya di Surabaya gitu. Lalu ada juga perguruan tinggi negeri, jadi di Surabaya ada ITS, UNER itu ada alma mater saya gitu. Oke, dari ITS juga, dari UNER juga. Kalau swastanya ada Universitas Kristen Petra, Universitas Surabaya gitu, ada Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Nah itu universitas yang susah untuk lulusnya gitu, jadi bukan perguruan tinggi abal-abal gitu. Iya benar, memang legitimate ya. Iya, berarti kalau gitu kalau kita ke Surabaya hampir semua universitas tuh jadi alma mater kamu. Iya, dan saya hobinya mengunjungi universitas walaupun bukan alma mater saya juga senang gitu. Senang. Lalu sekarang saya sering diundang oleh universitas termasuk bukan yang alma mater saya gitu. Jadi ikut memberikan motivasi ke mahasiswa gitu. Dan saya senang juga karena bisa berinteraksi dengan mahasiswa gitu. Dan pengalamannya juga ada mahasiswa yang kondisinya seperti saya gitu, jadi sudah mau drop out dan dia sudah bingung gitu, sudah kehilangan motivasi, dan karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya, saya bisa berbagi gimana cara saya menyelesaikan sehingga saya bisa lulus akhirnya gitu ya. Kenapa hampir mau drop out? Bukannya kamu kan pasti punya kecerdasan yang jauh luar biasa, tapi kenapa sampai mau drop out? Apa yang terjadi? Nah, karena pada waktu saya kuliah itu saya takut untuk maju sidang karena saya gengsi gitu kan, tugas akhir saya masih belum lengkap gitu. Nah, karena belum lengkap saya takut begitu saya maju sidang nanti saya akan gagal kan. Kalau saya dapat gagal lalu dibilang, loh ini Welin kok sudah pernah kuliah sebelumnya tapi sidang gini aja gagal gitu ya. Nah itu salah satu yang membuat blocking ke mental saya, sehingga saya takut banget untuk maju dan saya nunda terus gitu sampai pada waktu titik tertentu sudah nggak bisa ditunda, itu lalu muncul keberanian saya gitu, karena saya nggak mau kuliah yang saya sudah jalani begitu lama itu akan terhenti gitu dan berakhir sia-sia gitu. Tapi ini satu poin yang sangat penting dan sangat menarik sih, karena ketika kita sudah punya beberapa prestasi sebelumnya, mungkin banyak orang jadi mereka memiliki standar begitu dengar tentang Welin, wah berarti kan harusnya dipinter nih. Dan karena orang punya ekspektasi, kita juga punya ekspektasi, akhirnya membuat kita menjadi perfeksionis. Kita pengen yang terbaik dan kita merasa nih kurang bagus, nanti aja gitu ya sampai siap. Tapi mau sampai kapan siapnya? Akhirnya karena udah terpaksa 9,5 tahun waktu itu ya. Daripada di DO, ya udah hadepin aja. Dan ternyata juga berhasil gitu ya. Kalau ada yang bilang kuliah itu nggak penting, gimana menurut kamu? Kalau menurut saya kuliah itu sangat penting gitu, karena kuliah itu menunjukkan komitmen kita untuk menyelesaikan suatu studi yang pernah kita laksanakan gitu. Lalu dari kuliah juga kita belajar macam-macam pengetahuan gitu. Jadi kita melihat pada waktu kuliah kita diberikan tugas-tugas. Nah tugas-tugas itu kita pasti akan mencari dari sana sini. Kemudian selain itu pas waktu kuliah juga kita membangun networking gitu. Termasuk saya waktu kuliah itu teman-teman kuliah saya yang banyak membantu sampai sekarang ini juga. Jadi bukan hanya pengetahuan yang dibaca di textbook aja ya, tapi sebenarnya logika dan proses di balik itu, proses untuk mencari solusi terhadap permasalahan, ya kan, dan juga untuk bisa ada time management, bisa bernetworking, ya bisa bekerja sama, kerja kelompok. Jadi semua proses itulah yang menjadi pembelajaran yang penting di dalam sebuah kuliah. Kan banyak juga nih yang bilang bahwa tapi isinya kuliah itu nggak relevan dengan praktek kerjanya, karena kan mungkin kuliah itu kurikulumnya dibuat dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, sedangkan kan zaman sekarang ada banyak sekali hal-hal yang berubah. Jadi seringkali yang dipelajari apa, begitu praktek ke dunia kerja, wah udah ada gap. Benar nggak? Saya rasa benar juga sih. Jadi banyak ilmu yang saya pelajari di tempat kuliah itu akhirnya saya harus belajar sendiri juga. Cuma karena saya punya basic ilmunya, saya jadi waktu mempelajari ilmu baru sendiri gitu jadi lebih mudah gitu. Jadi saya punya dasar-dasarnya. Jadi kayak misalnya waktu dulu saya pernah belajar tentang komputer gitu. Di kuliah itu cuma diajarkan dasarnya gitu. Jadi dasar, kayak saya pernah belajar malah sampai ke Excel dasar. Nah pas waktu di kerjaan ada macam-macam saya butuhkan untuk perhitungan. Nah di situ baru saya belajar, oh ternyata
ada fungsi yang tertentu yang perlu saya kuasain gitu, dan saya belajarnya itu pada waktu bekerja gitu, belajar sendiri, otodidak gitu. Jadi banyak memang ilmu yang kita bisa pelajari di tempat kerja, tetapi dengan basic yang kita miliki waktu kuliah itu akan membantu kita untuk bisa belajar sendiri gitu. Iya, jadi itu membuat framework atau kerangka ya. Jadi atas acuannya udah ada. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih analogi ya sama seperti kayak kita main Lego gitu. Kadang-kadang kan kita ada manualnya, itu membuat kita kerangka, oh seperti ini contohnya. Tapi hasil akhirnya tergantung imajinasi kita dan kreativitas kita juga kan. Iya, benar. Benar nggak? Oke. Lalu saya juga sering baca dari buku Miss Mary, jadi saya sudah beli bukunya gitu dari awal-awal, dan itu juga membantu saya sehingga bisa menyelesaikan kuliah saya. Jadi saya baca dari 2011 ya. Nah, 2011 dan titik saya yang paling rendah itu 2012 gitu. Di 2012. Dari motivasi yang saya miliki, motivasi intinya itu jangan menyerah gitu. Jadi dengan itu saya benar-benar bangkit gitu. Saya akan berusaha untuk jangan sampai menyerah gitu. Miss Mary aja berusaha gitu. Jadi Miss Mary pernah mengalami hal yang lebih buruk dari saya gitu ya, tapi bisa bangkit. Apalagi saya yang posisinya cuma tinggal menyelesaikan satu aja, masa nggak bisa gitu ya. Iya, akhirnya semangat gitu. Wah, aku terharu loh. Iya, thank you. Aku baru denger ini ternyata baca bukunya, dan ternyata itu bisa menyemangatin kamu juga. Jadi aduh, salut banget. Dan sekarang kamu jadi inspirasi juga bagi banyak orang untuk bisa menyelesaikan studinya. Dan karena yang tadi saya bilang ya, ijazah itu penting karena itu menunjukkan komitmen kamu. Kalau kamu bisa punya kesempatan untuk kuliah, kenapa enggak? Dan kalau kamu sudah punya kesempatan untuk kuliah, ya selesaikan sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Sayang kesempatannya. Ya kan kamu lahir dari keluarga yang orang tua kamu sendiri sebenarnya S1 aja enggak. Oh iya, benar ya. Papa mama lulusan SMA. Mama saya lulusan SMP, papa SMA gitu. Jadi orang tua sebenarnya, tapi orang tua pada waktu itu terutama papa saya itu sebenarnya ingin sekolah gitu, cuma memang saudaranya banyak, lalu kalau mau dibilang biayanya juga terbatas gitu, jadi ada skala prioritas gitu. Jadi papa juga pernah cerita kalau memang papa pingin belajar tapi nggak ada biaya gitu. Dari situ saya juga termotivasi gitu. Jadi papa saya ingin belajar aja nggak ada biayanya, dan saya rasa saya cukup bisa mampu gitu untuk kuliah gitu, dan orang tua juga mendukung. Mengapa saya nggak manfaatkan gitu kan? Iya, harus dimaksimalkan. Oke. Ini benar-benar terakhir ya, benar-benar terakhir. Abis ini kalau nggak terakhir kalian bisa komplain. Oke, terakhir. Kalau kamu bisa diberikan kesempatan kuliah dimanapun dan ambil jurusan apapun juga, kamu ingin kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Jujur aja sekarang saya sudah nggak fokus ke kuliah gitu. Jadi kalau ditawarin mau kuliah lagi nggak gitu. Oh iya. Fokusnya mau nikah berarti sekarang. Iya, fokusnya mau nikah, lalu kalau bisa berbagi ke orang lain juga gitu. Jadi sudah cukup sih menurut saya. Jadi misalnya saya ada ditawarin beasiswa gitu, saya nggak mau juga. Sudah beasiswa di luar negeri sudah nggak pingin gitu. Jadi sudah lewat sih. Kalau saya paling ya kuliahnya tetap kuliah yang tidak mengganggu, yang fleksibel, itu yang di universitas terbuka, yang online kuliahnya kayak gitu. Dan karena ibaratnya sebuah ember yang sudah sangat penuh, sekarang waktunya untuk membagikan hal itu dan membagikan ilmu-ilmunya kepada orang sekitar kamu. Dan itu juga yang kamu lakukan sampai sekarang kan. Kamu keliling-keliling ke kampus untuk memberikan inspirasi juga kepada mahasiswa, termasuk juga hari ini berbagi di YouTube account channel Mary Riana. Terima kasih. Sama-sama. Jadi thank you jauh-jauh dari Surabaya nih hari ini datang ke Jakarta khusus untuk berbagi untuk kamu. Jadi semoga semua ilmunya bukan hanya didengarkan tapi dipraktekin. Dan buat kamu yang lagi kayaknya nangis darah gitu menyelesaikan skripsi, semoga kamu bisa terasa lebih ringan ya bebannya, karena yang di sebelah saya aja udah bisa menyelesaikan 32 gelar akademis. Satu aja, ayo dong, masa sih nggak selesai? Harus kita selesaikan sampai tuntas. Oke? Jadi thank you sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Bye! Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.